ngomong-ngomong soal singkong nih fams, di Jawa Timur ada juga nih kudapan tradisional berbahan singkong yang tak lekang akan arus zaman. Tebak apa ayo? Ini nih namanya opak samilar. Nah, opak kebanggaan dulur-dulur Mojokerto nih fams. Kudapan tradisional yang terbuat dari singkong ini sudah lumayan sulit nih buat kita temuin. Tapi kalau di pusatnya sih, setiap hari diproduksi ribuan keping opak. Totally amazing. Nah, di tengah gempuran makanan ringan modern nih, bagi lidah warga plus 62, kayaknya kelezatan jajanan tradisional tetap selalu dinanti-nanti. Bener nggak? Termasuk opak samilar ini, fams. Di wilayah Jawa Timur, opak samilar ini masih jadi buruan sana-sini, fams. Makanya, masih banyak nih pengrajin opak samilar yang tetap eksis memproduksi camilan garing ini. Salah satunya, Bu Mustia ini nih, fams. Gak main-main, Bu Mustia ini sudah memproduksi opak selama lebih dari 20 tahun. Bahkan, sedari awal hingga sekarang, dia tetap mempertahankan resep aslinya loh, fams. So, cita rasanya udah pasti otentik. Yoi nggak? Uniknya lagi nih, fams. Bu Mustia ini ternyata bukan hanya mempekerjakan karyawan umur produktif loh. Sejak 2016, ia juga memberdayakan ibu-ibu lanjut usia untuk bekerja di rumah produksinya loh. And not just that, Bu Mustia ini juga udah aktif memberikan pelatihan-pelatihan untuk kalangan lansia yang ada di wilayahnya untuk membuat opak samilar, fams. Supaya perekonomian mereka tercukupi, biar nggak sakit-sakitan gitu. Kalau ada kegiatan kan rasanya kerasa ya. Oh iya fams, seperti kerupuk, opak emang menjadi salah satu kudapan andalan warga kita ya. Gimana enggak? Begitu banyak jenis opak yang bisa kita temuin di seluruh penjuru Indonesia. Mulai dari opak yang gurih sampai jenis opak yang manis. Kalau opak yang satu ini sih punya rasa yang lebih kompleks nih. Gila. Maksudnya ada berbagai macam rasa yang bisa kita dapatkan di setiap gigitan, fams. Gurih, manis, dan berbumbu banget. Nah, tenang aja. Karena bahan yang digunakan ini pun gak sederhana, fams. Ada bawang-bawangan, rempah, hingga daun bawang segala. Nah, hal ini nih ditujukan untuk menciptakan cita rasa yang ciamik dan khas. Apalagi nih, fams, ada varian rasa pedas yang didapatkan dari rasa pedas alami cabai merah. Wih, penggemar cili-cilian alias cabai-cabean puasin nagih banget nih. Sebagai bahan utama opak samilar, kualitas singkong sangat menentukan rasanya nih, fams. Makanya, gak bisa menggunakan sembarangan singkong. Singkong atau ketela yang dipilih ini harus segar dan memiliki daging yang tidak terlalu keras agar menghasilkan adonan yang lembut. Tujuannya, biar opak samilar ini memiliki rasa yang gurih dan tekstur yang garing. Bentuknya unik seperti piring bergerigi, jadi ciri khas opak samilar nih, fams. Makanya, meski terlihat mudah, ternyata butuh kecekatan tangan nih saat membuatnya. Apalagi angka produksinya ini yang mencapai ribuan keping setiap hari untuk memenuhi permintaan pelanggan. Penjualnya juga bukan cuma lokal Mojokerto doang, tapi juga ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun, karena jumlah produsennya ini semakin berkurang, makanya semakin sulit nih, fams, menemukan opak samilar. Apalagi dengan rasa yang masih khas kayak gini nih. Wah, rare item deh jadinya. Selain soal rasa, faktor harga yang murah ini jadi alasan opak samilar ini nggak pernah sepi penggemar, fams. Setiap kilonya, harga opak ini cuma Rp10.000 aja, fams. Itu pun masih bisa nego, tergantung dijual mentah atau matang si opaknya. Murah ceria kan? Nah, ngomong-ngomong soal singkong, udah tahu dong sama olahan dari singkong satu ini? That's right, tapai alias tape. Fams, Bondowoso dikenal sebagai kota tapai. Kualitas tapenya ini udah teruji, terasa empuk dan manis di lidah. Makanya kerap dijadikan buah tangan nih jika berkunjung ke sini. Membuat tape dari singkong ini sebenarnya nggak sulit, fams. Yang penting bahan-bahannya berkualitas baik. Kupas singkongnya dulu deh ya. Singkong untuk tape setidaknya yang dipanen ini usia 14 bulan. Jangan yang muda ya. Singkong muda kandungan airnya ini cukup banyak. Jika difermentasi, hasilnya menjadi kurang maksimal. Usai dikupas, singkong dicuci bersih, lalu dikukus selama 15 menit. Angkat dan dinginkan beberapa saat. Kemudian, sortir, sekalian buang serat-seratnya. Kalau enggak, hasil tapenya ini nanti akan kurang enak, terpengaruhi oleh zat-zat yang ada di dalam seratnya. Singkong yang sudah disortir ini kemudian masuk proses peragian. Usahakan agar pemberian ragi ini dilakukan secara merata ya, pada seluruh bagian singkong. Dalam beberapa hari, singkong akan berubah menjadi tape yang manis. Tinggal dikemas di dalam besek.
Penggunaan besek dan daun pisang untuk tempat tape singkong ini memang disengaja nih fams, supaya menjaga aroma dan rasa dari tapenya. Tapi tetap enak nih meski dibawa jauh fams. Usaha produksi tape manis di Bondowoso ini sudah berlangsung lama dan turun-menurun. Produksi per minggunya bahkan bisa mencapai 10 ton tape singkong. Wah, banyaknya. Fams, pasar tape singkong Bondowoso ini nggak hanya di dalam negeri aja, melainkan juga dikirim ke berbagai negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia. Terbukti enak, Fams. Makan tape dengan tekstur empuk dan lembut, itu udah biasa. Tapi kalau tape renyah dan crispy, nah baru luar biasa. Fams, baru tahu kan? Ternyata tape bisa diolah jadi keripik. Sama, Fams. Saya juga baru tahu. Tape crispy ini bisa kamu dapetin di Bondowoso, Jawa Timur. Emang deh, kota tape ini emang gak pernah kehabisan ide untuk bikin inovasi dari tape. Kreatif banget. Hebatnya lagi nih, Fams, tape crispy khas Bondowoso ini sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Mulai dari Singapura, Thailand, Macau, Taiwan, Jepang, bahkan Amerika Serikat. Bahkan nih, di California, San Francisco, tape crispy ini juga dijual oleh warga negara Indonesia yang tinggal di sana loh. Oh iya, tape crispy dibuat dari tape singkong yang biasa kita kenal, Fams. Tapi tape yang dipakai gak boleh sembarangan, harus memakai jenis tape basah dan gak boleh terlalu matang. Yang jelas sih, tapenya wajib asli dari Bondowoso ya. Proses bikinnya, kulit tape dibuang dulu ya, karena teksturnya agak keras. Lalu, tape dipotong-potong memanjang. Masukin deh ke dalam freezer selama seharian. Nah, proses pembungkuan ini ternyata bisa bikin tekstur kudapan ini renyah, Fams. Selanjutnya, tape yang sudah beku dimasukkan ke dalam mesin vacuum frying. Proses vakum yang dilakukan selama 3 jam ini bisa menyedot kandungan air di dalam tape. Umumnya sih, Fams, mesin vakum ini digunakan untuk mengolah makanan higroskopis. Gitu loh, Fams. Jenis bahan makanan yang udah melempem karena terkena udara. Sebenarnya sih, alat ini emang untuk menggoreng bahan makanan dengan jumlah minyak yang melimpah ruah. Kebayang nggak tuh, sekali menggoreng tape dibutuhkan 245 liter minyak goreng. Waduh, banyak banget. Udah, gak usah dibayangin, Fam, sama harga minyak goreng yang masih selangit. Stres ntar. Tapi, gimana gak harus pakai minyak goreng yang banyak, Fams? Sekali proses goreng, mesin vakum ini ternyata menampung 15 kg tape singkong. Banyak juga ya. Selanjutnya, tape dimasukkan ke dalam mesin spinner. Fungsinya untuk membuang kandungan minyak di dalam tape crispy. Dalam sehari, tape crispy Bondowoso ini diproduksi hingga 100 kg, Fams, atau sekitar 250 bungkus. Lalu, tape dibumbui varian rasa, mulai dari original, coklat, keju, hingga pedas. Tinggal dikemas deh. Oh iya, tape crispy original emang paling banyak diburu, karena rasanya masih tape banget, Fams. Nah, kalau kamu suka yang mana nih? Ayo! Takut Dosa, setiap Sabtu dan Minggu selama Ramadan di Trans 7. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan